Lanjut usia atau yang lebih kita kenal dengan kata lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan tahap akhir dari siklus hidup manusia yang diawali sejak masa kandungan, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Secara alamiah menjadi lansia tak lepas dari proses menua. Proses menua adalah proses alami yang mengubah seseorang dewasa sehat, menjadi lemah secara perlahan-lahan. Dengan berkurangnya fungsi yang normal akan mengakibatkan peningkatan kerentanan. Proses menua mengakibatkan perubahan terhadap aspek fisik, ekonomi, sosial, psikologis dan sosial budaya. Secara fisik lansia akan mengalami proses menua secara terus-menerus, yang ditandai dengan penurunan daya tahan fisik dan rentan terhadap serangan penyakit. Secara ekonomi umumnya lansia lebih dipandang sebagai beban daripada sumber daya. Secara sosial psikologis kehidupan lansia memiliki stigma negatif dianggap merepotkan dan tidak dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dan secara sosial budaya, lansia banyak kehilangan peran diri, kedudukan sosial, serta perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. Tahukah Anda proporsi lansia di Indonesia telah mencapai 8,03% dari keseluruhan penduduk? Dengan lansia yang sudah mencapai 20,3 juta jiwa, sementara itu dengan proporsi penduduk produktif 10 sampai dengan 59 tahun yang lebih besar jika dibandingkan kelompok umur lainnya, maka menunjukkan Indonesia adalah negara dengan struktur penduduk menuju tua. Seperti yang telah kita ketahui bersama, proses menua membawa berbagai dampak permasalahan pada lansia. Pada aspek kesehatan lebih dari 64% lansia memerlukan kesehatannya, dan 1 dari 4 lansia mengalami sakit dalam 1 bulan terakhir. Sementara dari sisi ekonomi, rumah tangga ekonomi lansia terhitung rendah, sebanyak 48% lansia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belum lagi bicara tentang kehidupan sosial yang memprihatinkan, di antaranya adalah lansia yang terlantar akibat dikucilkan keluarganya. Apa yang terjadi apabila hal ini dibiarkan terus-menerus? Bayangkan berapa banyak fasilitas pelayanan yang harus dibangun dan penuh sesak oleh lansia yang bermasalah, dan mari kita cermati bersama berapa banyak anggaran yang menjadi beban negara sebagai akibat dari permasalahan lansia. Oleh karena itu perlindungan dan pemberdayaan kepada lansia perlu diperhatikan, agar lansia tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri. Kondisi demikian merupakan gambaran lansia yang tangguh. Menjadi lansia tangguh, tentu saja memungkinkan lansia agar dapat berdaya, serta bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, sebagai agen perubahan karakter bangsa. Lansia tangguh dapat menjadi motivator keluarga yang mengajak keluarga untuk aktif, menuju gerakan hidup baru, dan mengubah cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak, untuk mewujudkan hidup yang berkualitas, atau yang lebih dikenal sebagai gerakan revolusi mental. Dalam rangka mewujudkan gerakan revolusi mental berbasis keluarga, lansia yang memiliki pengalaman hidup lebih lama, diharapkan dapat menjadi sosok pemimpin utama dalam keluarga yang mampu memberikan nasihat, serta himbauan, agar anak cucu mereka mampu mewujudkan perubahan yang fundamental, yaitu perubahan mental, yang mampu membangun integritas, etos kerja, serta gotong royong. Lansia tangguh dapat terwujud melalui penerapan 7 dimensi, yang mencakup spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional vokasional, dan lingkungan. Demikian seringkali kita lupa, bahwa menjadi lansia tangguh, bukan hanya pekerjaan 1 atau 2 hari saja, persiapan dan kesiapan semenjak masa muda, akan menentukan proses menua. Lantas apakah di masa yang akan datang kita akan menjadi beban keluarga, lingkungan,
masyarakat, bahkan negara, atau kita dapat melawan stigma tersebut. Tentu saja pilihan kita akan menentukan masa depan kita.